Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sylvia Nursalsabila. Baik, di video kali ini saya akan membahas sistem religi hubungannya dengan budaya makan. Sistem religi kaitannya dengan budaya makan. Budaya makan adalah suatu kebiasaan dan sistem religi adalah suatu kepercayaan. Sistem religi dan kaitannya dengan budaya makan. Menurut GDA.B. Wiranata, sistem religi dalam perspektif ilmu antropologi diartikan sebagai rangkaian keyakinan terhadap kekuatan gaib, yaitu kekuatan yang berasal dari luar kendali manusia. Sumber kekuatan gaib bermacam-macam, bisa berasal dari Tuhan, dewa, benda-benda, kekuatan alam, dan sebagainya. Sistem religi bersifat umum, maksudnya adalah semua yang beranggapan bahwa ada kekuatan gaib di luar diri manusia, maka itulah sistem religi. Kemudian menurut Konjaraningrat mendefinisikan religi sebagai sistem yang terdiri dari konsep-konsep yang dipercaya dan menjadi keyakinan secara mutlak suatu umat beragama dan upacara-upacara beserta pemuka-pemuka agama yang melaksanakannya. Sistem religi mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan dan dunia gaib, antara sesama manusia dan antara manusia dengan lingkungannya yang dijiwai oleh suasana yang dirasakan sebagai suasana kekerabatan oleh yang menganutnya. Sistem religi pada dasarnya merupakan bentuk rasa pasrah manusia atas ketidakberdayaan menghadapi segala sesuatu yang tidak mampu dihadapinya. Oleh sebab itu, manusia senantiasa memelihara hubungan emosional dengan kekuatan-kekuatan gaib. Fungsi sistem religi sangat berhubungan dengan Sang Pencipta. Contohnya seperti agama Islam melaksanakan ibadahnya di masjid, agama Hindu melaksanakan ibadahnya di pura, agama Kristen dan Katolik rutin melaksanakan ibadahnya di gereja. Setiap agama pasti punya larangannya masing-masing. Seperti dalam agama Islam melarang untuk meminum minuman beralkohol. Lalu pada ajaran lain pun pasti mempunyai larangannya tersendiri. Setiap agama atau ajaran pasti akan menuntun penganutnya untuk menjadi manusia yang baik dan berguna. Ajaran setiap agama pasti membuat orang penganutnya taat dan berperilaku baik terhadap sesama manusia, dan saling menghargai perbedaan keyakinan pada setiap ajarannya masing-masing. Kemudian ada sistem kepercayaan. Semua agama mempunyai peraturan sendiri dan etika kebudayaan sendiri. Tiap agama mempunyai ajaran, pedoman, dan membuat penganutnya taat. Sistem religi dalam masyarakat. Religius dan spiritual merupakan suatu entitas sistem religi dalam masyarakat. Budaya makan tergantung pada kondisi masyarakat dan daerah tersebut. Budaya makan secara luas, contoh orang Indonesia makan pakai tangan dan tangan kanan. Kemudian makanan pokok masyarakat Indonesia yaitu nasi putih, tempe, dan tahu. Makan secara bersama-sama merupakan budaya makan yang ada di Indonesia. Unsur ini merupakan unsur yang sangat penting bagi manusia, karena terkadang manusia mempunyai masalah kehidupan yang sangat begitu sulit untuk dihadapi sehingga tidak bisa masuk akal. Oleh karena itu, unsur sistem religi berfungsi untuk mengatur kehidupan antara manusia dengan Sang Pencipta. Misalnya budaya makan pada tiap daerah. Ada pada tiap daerah, setiap daerah mempunyai makanan khasnya masing-masing, itu dipengaruhi oleh kebiasaan dan mayoritas agama yang ada pada daerah itu sendiri. Contohnya seperti sistem religi dan budaya makan di luar negeri. Korea Selatan rata-rata penduduknya beragama ateis, maka budaya makannya pun sembarangan. Misalnya daging babi, anjing lumrah dikonsumsi di sana. Tetapi Muslim juga ada, dan ada satu kota di Korea yang mayoritasnya Muslim, bahkan berdiri sebuah masjid di sana, yaitu di daerah Taiwan Grand Mosque. Jepang, tempat yang banyak ditemui Muslim di Jepang adalah di Chiba, tepatnya di sebelah timur Tokyo. Thailand adalah negara yang rata-rata penduduknya tidak beragama atau ateis dan tidak ramah bagi orang Muslim. Memang ada kota atau daerah yang rata-rata penduduknya Muslim di Thailand. Untuk makanan di Thailand memang tidak ramah bagi seorang Muslim karena banyak makanan yang tidak halal untuk dijual. Ada Amerika. Amerika merupakan negara yang mayoritas penduduknya Kristen. Budaya makannya pun hampir sama seperti orang ateis. Daging babi, anjing lumrah dikonsumsi di sana. Kemudian Arab Saudi. Arab Saudi merupakan budaya makan yang kerap kali menyajikan makanan dalam porsi yang banyak dan besar. Dihidangkan dan dimakan secara bersama-sama, dan penduduk Arab Saudi pun tidak terlalu menyukai hidangan yang terlalu asin.
Kemudian di Cina, Konfusianisme dan Taoisme sangat mempunyai pengaruh besar pada makanan Cina. Dan di Cina makanannya disajikan dalam porsi kecil dengan sumpit. Kemudian Tibet. Orang-orang Tibet melarang mengkonsumsi daging dari hewan-hewan kecil karena menurut mereka membunuh hewan kecil lebih berdosa dibandingkan membunuh hewan seperti sapi, kambing, dan tidak meminum arak. Itulah beberapa budaya makan pada setiap daerah. Oleh karena itu, sistem religi tertentu seringkali ada kewajiban untuk memantang makanan tertentu yang biasanya berasal dari sumber hewani, seperti pantangan untuk menyantap daging sapi bagi umat Hindu atau pantangan menyantap daging babi bagi umat Islam. Semua tergantung menurut ajaran agama masing-masing. Larangan ini bersifat mutlak karena sudah tertulis dalam kitab suci masing-masing agama. Contohnya, sistem religi atau kepercayaan pada agama Buddha terbagi menjadi 3. Ada Buddha Ortodoks, Buddha Nepal, Buddha Asia Tenggara, dan Buddha Korea. Selanjutnya ada sistem religi kaitannya dengan budaya Muslim. Berikut beberapa larangan pada agama Islam. Yang pertama ada Muslim dilarang mengkonsumsi hewan yang bertaring dan hidup di dua alam. Muslim dilarang mengkonsumsi hewan yang haram, tidak halal seperti babi atau bangkai. Kemudian Muslim dilarang mengkonsumsi hewan yang disembelih tidak dengan menyebut nama Allah. Muslim dilarang mengkonsumsi hewan pemakan kotoran karena termasuk haram. Kemudian Muslim dilarang mengkonsumsi semua minuman yang memabukkan seperti alkohol atau khamar dan lain-lain. Kemudian menurut Konjaraningrat dijelaskan bahwa sistem religi memiliki beberapa ciri, yaitu keyakinan, upacara religi, dan umat penganut religi. Yang pertama ada keyakinan. Keyakinan dalam sistem religi berhubungan dengan kekuatan-kekuatan gaib, seperti konsepsi tentang keyakinan adanya dewa, sifat dan tanda-tanda dewa, keyakinan terhadap makhluk halus, keyakinan tentang dewa tertinggi, dan lain-lain. Kemudian ada upacara religi. Upacara religi dalam kajian antropologi biasanya fokus pada tempat dan waktu upacara religi dilakukan, benda dan peralatan upacara religi, dan orang yang memimpin dan mengikuti upacara religi. Tempat upacara religi berhubungan dengan tempat yang dianggap keramat seperti makam, candi, pura, kuil, gereja, masjid, dan sebagainya. Waktu pelaksanaan upacara religi berhubungan dengan hari keramat, hari suci, hari raya, dan sebagainya. Sementara benda dan peralatan upacara religi berhubungan dengan alat-alat bunyian seperti gong, seruling, gendang, rebana. Kemudian ada umat penganut religi. Umat penganut religi yang dimaksud adalah masyarakat yang mempercayai religi itu sendiri. Selain umat, tentu dalam religi dipimpin oleh seorang pemimpin upacara religi. Pemimpin upacara religi berhubungan dengan sosok tetua seperti pendeta, biksu, kiai, dan sebagainya. Menurut Santri Sahar, bahwa ilmu antropologi tidak membicarakan bagaimana sistem religi dijalankan secara ideal, tetapi membicarakan bagaimana sistem religi yang sesungguhnya dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai sistem religi dengan budaya makan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi, kekeliruan pada ilustrasi, serta kesalahan dalam penyebutan. Terima kasih kepada semua yang telah menyaksikan video ini hingga akhir. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan tentunya dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.